Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan area tengah kota Pulau Hachinosu, tempat di mana Shanks dan Mihawk sedang bertarung melawan 4 orang kuat sekaligus. 4 orang itu terdiri dari Kurohige, Barbel, Silver Medalist, dan juga Kapten Raksasa Tangguh dari luar Elbaf. Shanks dan Mihawk bertarung dengan sangat baik di sana, memakai berbagai teknik yang mereka kuasai. Meski begitu, menghadapi 4 orang kuat sekaligus tentu cukup merepotkan juga, sehingga pertarungan berjalan dengan panas dan juga sengit. Kedua belah pihak saling balas-membalas dalam melancarkan serangan memakai berbagai jurus masing-masing. Pada suatu momen dalam pertarungan tersebut, Shanks bilang pada Mihawk bahwa dia ingin mencoba melakukan sesuatu yang akan membutuhkan kerjasama dari si mata alang itu. Mihawk pun bertanya apa sebenarnya yang ingin Shanks lakukan. Lalu sang Yonko tersebut menjelaskan dengan singkat di sela-sela pertarungan. Shanks ingin memakai serangan kombinasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Menurut Shanks, serangan ini akan jauh melampaui serangan kombinasi mereka sebelumnya yang tercipta secara kebetulan. Serangan kombinasi kali ini adalah serangan yang memang akan direncanakan. Shanks dan Mihawk memang tidak pernah berlatih bersama, tapi dari berbagai pertarungan mereka pada masa lalu, mereka cukup banyak saling tahu tentang kemampuan satu sama lain. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan Shanks terhadap kemampuan Mihawk, menurutnya teknik tebasan kegelapan si mata alang itu bisa digunakan untuk menjadi serangan gabungan kuat dengan tebasan haki besar milik Shanks. Si rambut merah itu pun segera meminta Mihawk untuk melepaskan tebasan kegelapan sekuat mungkin. Mihawk pun mengerti dan akan melancarkan serangan tersebut. Mihawk pun melancarkan tebasan kegelapan dan dalam sekejap detik, secara cepat Shanks menggabungkannya dengan tebasan haki besar. Sepertinya haki yang Shanks keluarkan kali ini adalah salah satu haki terbesar yang dia pakai dalam perang di Pulau Hachinosu. Tebasan kegelapan kuat Mihawk yang bercampur dengan haki besar Shanks pun menghasilkan suatu dampak serangan yang benar-benar luar biasa. Kurohige, Barbel, Silver Medalist, dan si Kapten Raksasa pun harus menangkis dengan teknik pertahanan terbaik yang mereka miliki. Namun tetap saja, dampak serangan itu membuat mereka semua terhampas ke berbagai arah yang berbeda dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Memang mereka masih belum kalah, tapi serangan tadi sangat berdampak di tubuh mereka masing-masing. Banyak orang di berbagai area Pulau Hachinosu bereaksi dan berkomentar tentang serangan gabungan Shanks dan Mihawk tadi, karena efek dari serangan itu memang bisa dirasakan di seluruh penjuru Pulau Hachinosu. Ben Beckman dan Lucky Roux yang sedang bertarung melawan banyak musuh yang mengepung mereka berbicara tentang serangan itu. Lucky Roux berkata dia tidak menyangka Shanks dan Mihawk yang dulu sering bertentrok dalam duel mereka, kini malah menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan masif seperti tadi. Ben Beckman pun tersenyum dan bilang ini adalah momen yang sangat langka. Ben Beckman juga menambahkan dia bisa merasakan bahwa 4 musuh yang mereka hadapi itu masih belum kalah karena para musuh itu sempat menahan dan melindungi diri. Apalagi mereka ada berempat sehingga bisa menggabungkan pertahanan. Tapi Ben Beckman yakin serangan tersebut pasti sangat menyakitkan dan juga mengejutkan sehingga serangan tadi akan sangat mempengaruhi kondisi fisik dari para musuh itu. Di area-area yang berbeda, para kru inti Shanks yang lain dan beberapa komandan Titan yang masih bertahan mengomentari serangan besar tadi. Untuk para kru inti bajak laut Shanks, mereka sangat bersemangat karena kapten mereka baru saja melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Mihawk. Sedangkan untuk para komandan Titan, mereka menjadi kesal sekaligus menjadi cemas. Tusi berkata, kehadiran Shanks saja sudah menjadi masalah besar di Pulau Hachinosu. Sungguh merepotkan karena kini Mihawk juga sudah muncul. Kemudian ada juga Garp yang tengah bertarung melawan orang-orang di area pelabuhan. Dengan kondisi fisik Garp yang sekarang sudah lelah dan terluka parah akibat banyak pertarungan tadi, untuk sementara dia fokus dulu bertarung di area pelabuhan saja. Sebab di sana juga banyak bajak laut yang menyerang kapal-kapal marinirnya ada di sana. Nah, Garp juga bereaksi terhadap kombinasi serangan Shanks dan Mihawk tadi. Tapi berhubung pada masa lalu, Garp sudah melewati banyak sekali pertarungan melawan nama-nama besar di era lama, maka dia tidak terlalu merasa terkejut dengan kombinasi semacam itu. Dulu ada juga orang-orang yang sering melakukan serangan kombinasi yang menghasilkan dampaknya terbilang luar biasa. Meski begitu, Garp tetap mengakui bahwa serangan Shanks dan Mihawk tadi tergolong sangat hebat. Kemudian ada juga Sengoku di kapal yang masih menerima perawatan medis karena dia terluka parah usai pertarungan sengit sebelumnya. Setelah dirawat beberapa saat oleh tenaga medis angkatan laut itu, dia akan segera pulih walau tidak 100%. Sebenarnya di sini ada hal yang sangat disayangkan, dan Sengoku bisa terluka dan tenaganya terkuras itu adalah setelah mengalahkan Silver Medalist dari aliansi Kurohige. Tapi sayangnya, Silver Medalist yang sudah kalah itu sekarang malah sudah pulih kembali, bahkan mengalami peningkatan kekuatan berkat ramuan milik Dokyu.
dahulu. Si silver medalist itu pun kini sedang bertarung di tengah kota bersama dengan Kurohige, Barbel, dan Kapten Raksasa untuk melawan Shanks dan juga Mihawk. Sedangkan di sini Sengoku harus menerima perawatan medis biasa terlebih dahulu, sehingga dia tidak bisa pulih terlalu cepat seperti si silver medalist itu. Salah satu privilege yang dimiliki oleh pihak bajak laut Kurohige memang adalah ramuan milik Dokyu, karena itu bisa membuat mereka pulih dengan instan. Sengoku juga berkomentar tentang serangan kombinasi di area tengah kota tadi. Dia bilang serangan tadi memang sangat luar biasa, tapi sepertinya pertempuran di sana masih belum akan berakhir. Jadi mungkin akan ada serangan-serangan dengan skala seperti itu lagi, entah dari pihak Akagami maupun dari pihak bajak laut Kurohige. Kembali ke area tengah kota, Mihawk bilang berhubung 4 musuh tadi sudah berpisah, lebih baik dia dan Shanks mengincar Kurohige saja terlebih dahulu, sebab Kurohige adalah yang paling kuat dan yang paling merepotkan dibanding 3 musuh yang lain. Selain itu, Kurohige juga tidak terlempar terlalu jauh seperti yang lain. Dia masih terlempar di area sekitaran tengah kota. Namun rupanya Van Augur mengetahui pertarungan itu. Jadi dia memakai kemampuan teleportasinya untuk memindahkan dengan cepat Barbel, Silver Medalist, dan juga Kapten Raksasa yang terlempar ke tempat-tempat yang berbeda tadi untuk kembali ke dekat tempat Kurohige sekarang. Mengapa Van Augur bisa memindahkan orang-orang kuat itu dengan mudah? Karena memang atas persetujuan dari mereka juga. Jadi Van Augur tidak sembarangan memakai kemampuan teleportasi, melainkan dia telah memberitahu mereka terlebih dahulu. Untuk yang belum terlalu paham soal kemampuan teleportasi Van Augur itu, sejatinya adalah dia bisa menggunakan kemampuan itu sesuka hati, mau untuk dirinya sendiri ataupun kepada benda. Sedangkan untuk melakukannya kepada orang lain, dia harus mendapatkan persetujuan dari orang itu. Jadi misal jika Van Augur menyentuh Shanks atau Mihawk dan ingin menteleportasi mereka ke tempat lain, itu tidak akan bisa karena Shanks dan Mihawk tidak mengizinkan dia melakukan itu. Dan haki mereka juga lebih kuat daripada Van Augur. Namun ketika Van Augur memindahkan para aliansi Kurohige seperti Barbel, Silver Medalist, dan juga Kapten Raksasa tadi, meski haki mereka lebih kuat daripada Van Augur, tetap bisa dipindahkan karena memang sudah memberi izin kepada Van Augur untuk melakukan itu. Dengan begitu, kini mereka semua pun telah berkumpul kembali. Meski begitu, serangan gabungan tadi memberi keuntungan besar bagi Shanks dan juga Mihawk karena kondisi fisik Kurohige, Barbel, Silver Medalist, dan juga Kapten Raksasa kini sudah sangat menurun akibat menangkis serangan tersebut. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Mary Joyce akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, ada Shamrock yang telah mengalahkan 2 musuh dari ras Lunaria dan ras Buccaneer yang dia hadapi. Sebelumnya bahkan ada 4 musuh di sana, tapi satu persatu sudah ditumbangkan oleh si pemimpin kesatria suci itu. Shamrock memang menjadi masalah besar dalam pertempuran di Mary Joyce ini. Dia sama merepotkannya dengan para Gorosei. Kekuatan yang dimiliki oleh saudara kembar Shanks itu benar-benar merepotkan bagi pihak pasukan revolusi. Di area lain, ada Nusjuro yang sebelumnya melawan 3 orang kuat dari sekutu pasukan revolusi. Namun sang Gorosei sudah mengalahkan 2 di antaranya, sehingga kini tersisa 1 orang lagi. Nusjuro bahkan bertarung dengan santai sehingga dia bisa bertarung sambil terus memberikan haki. 1 orang tersisa yang menghadapi Nusjuro di sana pun sama sekali tidak gentar. Kalau dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan Gorosei itu, tapi dia sama sekali tidak ada niatan untuk mundur. Dia akan mengarahkan seluruh kekuatannya di sana. Kemudian ada pemimpin Buccaneer yang sudah bangkit kembali usai dikalahkan oleh Shamrock beberapa waktu yang lalu. Dia juga telah mendapatkan suntikan adrenalin dari Ivankov sehingga dia bisa bertarung dengan leluasa selama seharian. Kelelahan dan rasa sakit yang dia alami tidak akan terasa, walau nanti akan ada efek samping berbahaya setelah khasiatnya habis. Tapi itu bukan masalah bagi pemimpin Buccaneer ini, karena yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah terus bertarung di sana. Dia pun mulai bertarung dan mengalahkan orang-orang yang menghalanginya. Kemudian dia melihat di kejauhan ada Shamrock yang sedang beraksi. Lalu di area yang berbeda ada Nusjuro yang sedang bertarung melawan seorang sekutu pasukan revolusi. Sang pemimpin Buccaneer ini pun mulai mempertimbangkan apakah sebaiknya dia melakukan rematch melawan Shamrock atau dia harus menghadapi Nusjuro untuk membantu seorang sekutu yang sekarang keadaannya sedang sangat terdesak. Di satu sisi, pemimpin Buccaneer ini sudah pernah dikalahkan oleh Shamrock dan haki Shamrock juga sekarang masih terasa sangat banyak. Sedangkan Gorosei Nusjuro meski dia adalah seorang Gorosei, tapi dari kejauhan terasa bahwa haki sang Gorosei itu terasa sangat sedikit karena memang sebelumnya Nusjuro telah dikalahkan oleh Dragon sampai hakinya terkuras habis. Jadi sebenarnya akan lebih aman jika si pemimpin Buccaneer ini menghadapi Nusjuro saja karena Gorosei yang satu itu sedang sangat tidak prima. Di tempat itu juga ada salah satu kapten aliansi pasukan revolusi. Jadi si pemimpin Buccaneer ini pun bisa bekerja sama dengannya. Di area lain ada pemimpin Lunaria dan Morley yang sedang bertarung melawan Garling. Pertarungan ini berjalan cukup menarik. Walau Garling memang belum bisa menggunakan full power karena dia masih dalam tahap pemulihan haki sama halnya dengan Nusjuro. Tapi bedanya musuh yang dihadapi oleh Garling saat ini jauh lebih kuat daripada yang dilawan oleh Nusjuro itu, sehingga dia tidak bisa bertarung sesantai Nusjuro. Dengan haki yang masih sedikit, Garling bisa memanfaatkannya dengan sangat baik. Dia bisa melancarkan serangan-serangan dengan haki yang minim, tapi
tapi cukup efektif dalam melawan pemimpin Lunaria itu. Si pemimpin Lunaria heran padahal haki yang Garling gunakan saat ini terbilang sangat minim, tapi tetap terasa cukup merepotkan. Morley pun berkata, tadi dia juga sudah berusaha mencari ruangan rahasia itu. Namun ketika dia sampai di wilayah khusus Kesatria Suci, di sana ada Shamrock yang menyerangnya. Nah, dan kini Shamrock juga telah menanamkan tanda di wilayah Kesatria Suci itu. Jadi jika ada seseorang yang ke sana, Shamrock akan langsung bergerak dan menyerang seseorang yang ada di tempat itu. Jadi memang cukup sulit juga mencari ruangan rahasia Mary Joyce tersebut. Setelah itu akan diperlihatkan Sabo dan Karasu yang sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Sabo masih menggunakan Awakening Api Biru untuk menyerang Gorosei Mars. Di sana, Mars menggunakan serangan api biasa, namun dipadukan dengan haki yang kuat sehingga mampu beradu dengan api biru Sabo. Sabo pun berkata, untung saja dirinya sudah membangkitkan Awakening Api Biru, karena kalau tidak, api normalnya pasti tidak akan bisa menandingi serangan api dari Mars, karena haki Mars lebih unggul daripada Sabo. Karasu juga menyerang dengan kemampuan jelaga miliknya, namun serangan itu mampu diatasi oleh Mars dengan cukup mudah. Dalam mode hybrid ini, Mars bisa bergerak dengan sangat cepat, sehingga meski dia sedang adu serangan api dengan Sabo, dia juga tetap bisa menangkis dan menghindari serangan Karasu dengan sangat gesit. Di tengah pertarungan, datang Koshiro bersama 3 anggota Lunaria ke sana untuk membantu dalam pertarungan. Bahkan di antara 3 Lunaria tersebut ada wakil pemimpin komunitas Lunaria yang memiliki kemampuan yang terbilang hebat. Mereka semua pun langsung menyerang Gorosei Mars dengan sekuat tenaga. Awalnya, Mars yang memiliki gerakan cepat masih baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, pola hindaran Mars bisa dibaca oleh para musuh. Ada momen di mana saking sulitnya Mars menghindar dan menangkis, celah pun terbuka lebar dan Sabo langsung menggunakan serangan api biru Awakening yang sangat kuat. Mars terkena telak serangan dari Sabo, itu sampai dia cukup terbakar dan merasakan rasa sakit. Meski begitu, luka bakar itu masih bisa diregenerasi karena memang Sabo belum membangkitkan haki sehingga belum bisa memperlambat regenerasi para Gorosei. Namun walau sudah diregenerasi, tapi anehnya Mars masih merasakan rasa sakit dari luka bakar di tubuhnya itu. Mars heran padahal tadi Sabo tidak menggunakan kemampuan haki, tapi rasa sakitnya tetap membekas dan belum hilang. Dia pun menduga jangan-jangan api biru Sabo itu mampu melukai tubuh immortal para Gorosei meski penggunanya tidak memiliki haki. Jadi bisa dibilang api biru Sabo bisa mempan dan memberi rasa sakit terhadap tubuh para Gorosei meski tanpa kemampuan haki. Ini adalah suatu privilege bagi Sabo, karena dengan begitu akan ada kesempatan bagi Sabo untuk bisa mengalahkan Gorosei Mars. Ekspresi kesakitan di wajah Mars pun tidak bisa disembunyikan sehingga Sabo dan yang lain bisa melihat itu. Karasu berkata, tampaknya serangan Sabo barusan sangat berdampak di tubuh Gorosei itu meski lukanya sudah disembuhkan. Karasu heran padahal Dragon pernah berkata bahwa butuh kemampuan haki untuk membuat Gorosei kesakitan, tapi Sabo yang belum punya haki bisa membuat Gorosei Mars kesakitan seperti itu. Sabo pun menanggapi dengan bilang sepertinya api biru miliknya adalah kunci utamanya. Nah, Awakening Api Biru ini bisa menjadi alternatif pengganti haki. Jadi meski Sabo tidak memadukan serangannya dengan haki, tapi asalkan dia tetap berada dalam mode Awakening Api Biru, dia tetap bisa memberi luka dan rasa sakit kepada tubuh Gorosei Mars. Ini memang adalah hal yang sangat bagus, tapi bagi Sabo itu masih belum cukup. Dia masih tetap harus mencoba membangkitkan hakinya supaya bisa memperlambat juga kemampuan regenerasi para Gorosei. Mulai dari sini Sabo akan berusaha mengontrol energinya dengan semakin baik supaya mode Awakening Api Birunya bisa tetap aktif sepanjang waktu, karena hanya dengan api biru ini saja dia bisa memberikan perlawanan kepada sang Gorosei itu. Pertarungan pun terus berjalan dengan semakin seru. Keadaan di sana membuat Gorosei Mars menjadi sangat terdesak. Selain karena semakin banyak musuh yang dihadapi, serangan-serangan api biru Sabo juga semakin kesini semakin kuat dan mampu menembus pertahanan Mars beberapa kali. Meski begitu, Mars memiliki suatu rencana untuk mengubah keadaan. Sepertinya rencana ini adalah mengakses energi sihir yang ada di ruangan rahasia Mary Joyce. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, memang memberi jatah masing-masing untuk para Gorosei 20% tambahan energi sihir. Sampai sejauh ini, baru Warkeri saja yang sudah menggunakannya. Nah, setelah ini, sepertinya Mars juga akan mengakses energi sihir itu. Entah dia akan menyerap 10% energi sihir dulu, atau dia akan langsung menyerapnya sebanyak 20%. Ini akan membuat keadaan menjadi semakin menarik, karena Sabo dan kawan-kawan akan mendapatkan tantangan baru. Beralih ke tempat lain, akan diperlihatkan kapal Fujikora telah semakin dekat dengan pulau di mana Kaisar Bayangan Dunia Bawah sedang berada saat ini. Kaisar Bayangan itu adalah orang yang menjadi dalang di balik banyak penyerangan ke markas-markas cabang Angkatan Laut. Maka Akainu pun segera mengutus Fujitora untuk memburunya. Berhubung lokasinya telah diketahui oleh tim intelijen Angkatan Laut. Namun rupanya Kaisar Bayangan tersebut pun sudah menduga bahwa Fujitora akan datang. Bahkan dia bilang pergerakan dari Angkatan Laut saat ini sesuai dengan rencananya. Jadi sebenarnya ini semua sudah diprediksi oleh sang Kaisar Bayangan Dunia Bawah itu. Tentu akan sangat menarik ketika melihat seorang admiral bertarung melawan Kaisar Bayangan Dunia Bawah. Ini akan menjadi salah satu pertarungan besar
kabar yang layak ditunggu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!